Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya, pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribunnews, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi
memang benar. Tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga dan Rem 09 Taraan yang membawa Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah diperiksa oleh pihak Subbempom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil berapa mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi kah bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penyerangan di Mako Polres Tarakan tersebut, kami juga sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltim. Rekan Zainul, bisa Anda laporkan terkait bagaimana respons atau keterangan dari pihak Kapendam Mula Warman? Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners, dapat saya melaporkan kembali bahwa memang terjadi dugaan penyerangan oleh yang dilakukan oleh oknum TNI di Mapolresta Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin malam tadi, di mana hal ini juga dibenarkan oleh Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Rudi Sonto, kemudian juga dibenarkan oleh Kapendam 6 Mula Warman, Kolonel Kavaleri Kristianto, di mana menurut Kapendam bahwa para pelaku oknum TNI saat ini telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di Subdit Pomdam 6 Mula Warman dan juga di Korem 09 Tarakan. Kemudian untuk motif penyerangan ini sendiri masih dilakukan penyelidikan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini kepolisian dari Polda Kalimantan Utara dan Polda Kaltim, lalu dari pihak Korem 09 Tarakan dan juga Kodam 6 Mula Warman. Sejauh ini Tribuners dan juga Sarah memang betul Kodam 6 Mula Warman membenarkan insiden penyerangan yang dilakukan oleh oknum TNI, di mana berdasarkan laporan itu sendiri ada sekitar kurang lebih 20 personil TNI yang datang menggunakan sebuah truk warna hijau, lalu membawa sejumlah benda yang kemudian benda itu sendiri dilakukan sebagai alat penyerangan di Mapolresta Tarakan. Dan saat ini pihak Korem 091 Tarakan dan juga Kodam 6 Mula Warman masih menghimpun keterangan terkait motif dari penyerangan ini sendiri, dan kemudian nantinya akan diberikan sanksi bila terbukti ada kesalahan di institusi masing-masing. Sementara itu, Sarah,
Baik, berarti terkait dengan kelompok diduga adalah oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang, begitu rekan Zainul. Ya, pernyataan langsung dari Kapendam 6 Mulawarman, Bapak Kolonel Kavaleri Kristianto, bahwa personel TNI, oknum personel TNI itu yang terlibat dalam aksi penyerangan ini adalah berasal dari uh, batalion di bawah Korem 091 Tarakan. Dan memang jumlah personil yang terlibat itu kurang lebih 20 personil. Baik, lalu Begitu rekan Sarah. ya, terkait dengan 20 personel tersebut, apakah semuanya juga sudah semuanya dipanggil dan diperiksa atau hanya sebagian saja? Ya, sejauh ini memang dari keterangan Kapendam tadi itu mengatakan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Lalu kemudian hasil dari pemeriksaan itu sendiri akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, Begitu rekan Sarah. baik. Tadi apakah disinggung pula terkait dengan nantinya jika terbukti dari pihak TNI ada yang terbukti bersalah, apakah sanksi yang akan diberikan? Ya, tentu memang Kapendam mengatakan bahwa ada sanksi yang akan diberikan kepada oknum TNI yang terlibat dalam aksi penyerangan di Mapolresta Tarakan ini. Namun berkaitan dengan sanksi itu sendiri, tentu patokannya adalah aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang di lingkungan TNI. Seperti itu, rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Zainul, jurnalis Tribun Kaltim atas laporan Anda. Kami juga akan terus mengupdate informasi dari Anda dan juga nantinya dari Polres Tarakan. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara anggota oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga dan Rem 09 Taraan yang membawa Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana
posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.